Oke, assalamualalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak Bos. Biasanya hari ini ceria banget nih Bu Rahmat nih ya. Bu Rahmat, gini Bu Rahmat, katanya Bu Rahmat mau melakukan coaching ya? Iya betul sekali Pak. Oke, gini Bu Rahmat, nanti saya akan bertindak sebagai observer, sebagai supervisor ya. Yang pertama, saya ingin Ibu jawab dulu nih beberapa pertanyaan dari saya Ibu, yang mungkin nanti akan membantu misalnya. Nanti pas saat Ibu coaching ya sebenarnya kompetensi yang mana yang akan Ibu coba kembangkan? Kemampuan yang ingin saya kembangkan gitu ya pada beberapa kemampuan yang ingin saya kembangkan. Yang pertama menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Kemudian saya juga di situ mencoba untuk kehadiran penuh supaya saya benar-benar bisa fokus terhadap coaching dan bisa memberikan sumbangsih gitu kan ya, dan bisa memberdayakan coach tentunya. Oke, baik, berarti nanti saat coaching saya akan coba amati dari 3 poin tadi ya Bu yang ingin Bu Rahma kembangkan. Terus apakah Bu Rahma sudah memahami tentang pendekatan alur kita Bu? Iya, insya Allah sudah memahami ya Pak. Oke, berarti nanti pas coaching dengan pendekatan tersebut ya Bu ya. Iya, baik. Oke, terus nah selain tadi 3 poin tadi Bu, kan pasti Ibu punya dong indikator-indikator yang tercapai dari masing-masing tersebut. Nah, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti Bu? Oke, indikator keberhasilan gitu Iya, ya. keberhasilan. Pengennya sih ketika saat selesai melakukan coaching gitu kan, saya bisa memberikan sharing gitu kan, sehingga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, sehingga dari situ muncullah solusi-solusi dari coach tersebut, sehingga bukan hanya dari saya memberikan solusinya, tetapi saya coba untuk memancing supaya coach tersebut menemukan solusi gitu. Baik, mungkin kita bisa diskusi dulu nih Bu untuk rubrik penilaiannya nanti. Pertama untuk pendekatan aktif. Jadi yang harus diperhatikan Bu Rahma itu nanti tidak boleh menjudgment ya Bu, tidak boleh berasumsi atau berasosiasi, terus dapat menangkap emosi dari coaching Bu, dan selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka. Sungguh-sungguh bisa bermitra nih nanti dengan coachingnya. Itu yang untuk yang mendengarkan aktif. Yang kedua untuk pertanyaan berbobot, saya harap nanti Bu Rahma bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka ya, yang berasal dari awalnya ketika sudah mendengarkan pasti nanti akan muncul dong pertanyaan untuk memancing atau memantik dari si coachingnya. Nah, itu untuk yang rubrik ya pertanyaan berbobot. Untuk yang ketiga untuk memberdayakan coaching, saya harap Ibu itu nanti dengan coaching bisa melaksanakan atau membuat rencana yang spesifik nih. Kira-kira apa sih yang akan dilakukan ya? Dan itu harus berasal dari idenya si coachingnya Ibu, gitu ya. Ibu pastikan dari coaching Ibu. Jangan Ibu nih yang seakan-akan memberikan coaching terus gitu ya. Terutama itu nanti dari 3 rubrik yang akan diberikan. Terus tadi sudah ada juga Ibu sudah menyatakan kompetensi yang dikembangkan ya Bu. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah mungkin itu saja Bu untuk observasi kali ini. Bu sudah ada teman atau mungkin guru yang ingin nanti diajak untuk mempraktekkan coachingnya Bu? Sudah ada Pak. Baik, nanti kalau sudah siap nanti kita bisa menulis aja ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Rahma, semoga bisa lancar nanti praktek coachingnya. Terima kasih Pak atas waktunya, semoga bisa memberikan yang terbaik. Amin, terima kasih. Oke, assalamualaikum Pak Tata. Ya, waalaikumsalam Ibu. Oke, Pak Tata sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Oke, Pak Tata kemarin itu sempat telepon saya ya. Ada Oh. apa gerangan sih Pak? Adakah hal yang mau diceritakan gitu atau di-sharingkan ke saya? Iya Bu, kemarin tuh mohon maaf ya Bu ya mengganggu Ibu nih jadinya. Ya, Kemarin tuh mau curhatin Ibu
tentang fenomena baru nih Bu. Menurut saya sih fenomena baru tuh Bu. Kalau zaman dulu kan saya nggak ada tuh Bu. Jadi anak-anak sekarang kenapa ya suka mengeluarkan kata-kata yang nggak sopan gitu Bu. Kata-kata yang nggak sopan itu ya seperti kayak ya nama-nama binatang lah Bu, tahu sendiri kan Bu ya. Atau kata-kata kotor lah Bu, yang membuat di telinga kita itu nggak nyaman untuk didengar Bu. Sebenarnya kan kalau untuk ukuran anak-anak itu hal yang nggak pantas Bu. Ya, jadi saya sih berharap setelah kita ngobrol ini Bu, saya pengen tahu nih kenapa ya Bu ya itu bisa terjadi gitu Bu. Oke, baik. Dari apa yang tadi Pak Tatang sampaikan, jadi permasalahannya adalah siswa di sekolah Pak Tatang itu lagi marak dengan sering mengucapkan kata-kata yang kurang baik gitu ya Pak ya? Iya, betul Bu, kayak gitulah. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Tatang dapatkan gitu? Jadi saya sih berharap Bu, setelah kita ngobrol nih Bu, saya dapat solusi nih Bu. Kira-kira murid itu atau anak itu melakukan perbuatan atau perilaku mengeluarkan kata-kata yang nggak sopan itu karena apa gitu Bu. Terus nanti gimana jalan keluar agar ya perilaku itu tidak mereka lakukan kembali tuh Bu. Agar suasana lingkungan belajar di sekolah kan jadi nyaman Bu. Kalau udah kayak gitu kan seolah-olah teman-teman yang lain nanti bisa menular tuh Bu, jadi ikut-ikutan lah. Kalau semua lingkungannya baik kan nyaman untuk yang lain juga Bu. Mungkin kurang lebih kayak gitu kan pengennya Bu. Oke, baik. Jadi perubahan yang ingin Pak Tatang dapatkan dari anak-anak itu setelah kita nanti diskusi gitu ya, adanya perubahan sikap gitu ya Pak, sehingga hal tersebut tidak terulang kembali, gitu ya? Iya, gitu Bu, kurang lebih. Jadi pengennya pokoknya tidak terulang lagi anak itu untuk mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Dan juga saya pengen tahu sebenarnya penyebabnya apa gitu Bu. Gitu. Oke. Baik, dari menurut Pak Tatang nih, idealnya tuh anak-anak di sekolah Pak Tatang itu bersikapnya itu seperti apa? Ya harusnya sih kan Bu, kalau namanya anak sekolah ya kan kata-katanya juga yang harus sopan santun kan Bu. Namanya anak sekolah, masa mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus gitu Bu. Orang tua aja kadang-kadang kalau kita dengar kata-kata yang nggak bagus kan dinilainya ini kenapa orang tua ya, apalagi ini anak-anak Bu. Berarti harusnya kan anak-anak itu punya sikap sopan santun dan bertutur kata juga yang bagus Bu. Apalagi kita sekali lagi tahu itu anak sekolah Bu. Ya makanya nggak pantas sekali mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, tidak baik gitu. Harusnya kan dia berkata-katanya yang sopan, ramah, senyum kayak gitulah Bu. Oke. Kira-kira untuk saat ini pada level berapa sih idealnya itu Pak untuk nanti juga akan berubah ke level berapa untuk menuju ideal yang Bapak inginkan? Kalau sekarang saya pikir nilainya 6 kali Bu ya. Nah, jadi saya berharapnya ini minimal naiknya jadi 8 lah Bu. Gitu, ada perubahan lah minimal. Kalau sekarang kan 6 nih. Nanti setelah mungkin saya ngobrol sama Ibu kan ada ketemu jalan keluarnya tuh, setelah itu ya saya berharap ada perubahannya signifikan 2 poin lah Bu. Oke, Jadi sampai 8 lah Bu gitu saya berharap. Perubahan 6 menuju ke 8 Iya. gitu ya. Nah, kira-kira usaha apa sih yang sudah Pak Tatang lakukan dengan adanya fenomena-fenomena tersebut di sekolah Bapak? Saya sih kemarin Bu yang udah saya lakukan ya, paling saya ngobrol langsung Bu, saya panggil anak yang berkata-kata tidak baik atau kurang sopan itu, saya lakukan ngomong dari hati ke hati paling Bu, itu yang pertama saya lakukan. Saya pengen tahu kenapa dia ngomong kayak gitu, atas alasan apa, mungkin yang sudah saya lakukan itu Bu, baru hanya ngobrol aja Bu. Oke, baik. Kira-kira ada nggak sih rencana atau strategi apa yang bisa Pak Tatang lakukan ini supaya Pak Tatang juga tahu sebabnya lebih dalam dan kira-kira solusi apa sih yang
dapat dilakukan oleh pihak sekolah ataupun dari sisi anak tersebut? Mungkin ya Bu ya, selain yang tadi saya lakukan, kalau dari pihak sekolah mungkin bisa melakukan sosialisasi kali Bu. Lewat sosialisasi ke anak-anak tentang ya buruknya atau tidak pantasnya seorang berkata-kata yang tidak baik. Itu kalau pihak sekolah ya Bu ya. Kalau untuk dari gurunya nih Bu, mungkin bisa lewat ini kan Ibu ya. Kemarin kita udah belajar itu ya Bu ya, namanya kesepakatan kelas Bu. Jadi kita bikin mungkin nanti di kelas guru sama anak-anak buat kesepakatan kelas yang nanti akhirnya jadi keyakinan kelas tuh Bu untuk anak-anak. Jadi kita masukkan tuh contohnya berkata-kata yang baik gitu ya Bu ya. Jadi untuk mencegah anak-anak mengeluarkan kata-kata yang nggak baik lagi tuh Bu. Mungkin kayaknya bisa kayak gitu. Oke, bagus sekali sih rencana dari Pak Tatang gitu kan ya. Tapi adakah dukungan atau support system dari orang lain gitu selain dari anaknya sendiri dan guru-guru yang ada di sekolah? Mungkin nanti saya akan minta bantuan orang tua kali Bu ya. Karena kan selain di sekolah dia kan lingkungan bermain di rumah juga termasuk yang berpengaruh besar tuh Bu untuk membentuk karakter anak ya. Setelah di sekolah, kalau sekolah kita udah berusaha tadi kan lewat bikin kesepakatan kelas atau sosialisasi gitu kan. Nah di rumahnya kita lanjut nih minta bantuan orang tuanya melalui bentuk-bentuknya kesepakatan juga. Orang tua membuat kesepakatan dengan anaknya nih Bu ya, membuat aturan jelas misalkan tentang tata cara di rumah, tata cara berbicara di rumah, mungkin itu bisa membantu kan Bu. Jadi dari Pak Tatang itu solusinya adalah dengan orang tua juga ada yang namanya pembiasaan ya, ada di rumah Iya, gitu, ada betul. bermain dan terkait kata-kata apa yang sih yang layak diucapkan dan tidak gitu ya Pak ya. Ya di rumah Oke. nanti kesepakatan sama orang tua lah Bu gitu, Oke. orang tua. Dari beberapa rencana yang tadi Pak Tatang sudah sampaikan, kira-kira mana sih rencana yang akan dilakukan secepatnya gitu Pak? Secepatnya paling saya mau buat kesepakatan kelas itu Bu, kesepakatan belajar. Oke. Saya kan ngajar tuh, nanti saya bikin kesepakatan belajar tuh. Untuk khusus saya kan guru bidang studi olahraga tuh, nanti saya masukin tuh kesepakatan yang akan disepakati oleh murid dan saya. Jadi minimal ya ketika pelajaran saya sih minimal dia akan punya remnya tuh Bu dengan adanya kesepakatan belajar. Kalau kesepakatan kelas kan mungkin nanti sama wali kelasnya Bu ya. Kalau sama orang tuanya mungkin kalau nggak mempan nih Bu lewat itu nanti saya buat itu. Tapi yang pertama saya lakukan mungkin itu Bu, kesepakatan belajar. Oke, baik. Bagus sekali apa yang tadi Pak Tatang sudah sampaikan. Semoga dengan berjalannya waktu gitu ya Pak, anak-anak bisa lebih baik gitu. Meskipun dimulai dari di pembelajarannya Pak Tatang gitu ya. Siap Bu, iya. Oke Bu. Oke, bagaimana perasaan Pak Tatang sekarang? Wah, kayaknya Bu, saya optimis nih Bu. Udah banyak, kayaknya udah terang kalau jalan mau udah ada lampunya nih Bu. Saya mau kemana tuh arahnya udah jelas nih Bu. Masya Allah. Nah, kalau tadi masih bingung nih Bu, saya mana yang harus dilakukan ya? Gitu Bu, mungkin terima kasih Bu ya. Ini masukannya luar biasa, saya jadi plong. Saya udah tercerahkan dengan obrolan kita tadi Bu tentang fenomena baru itu Bu. Oke, Terima kasih alhamdulillah banyak ya Pak. Bu. Jadi dari apa yang tadi kita sudah obrolkan gitu, dari adanya fenomena yang ada gitu kan, akhirnya kita bisa Pak Tatang sendiri nih bisa menemukan solusinya untuk anak-anak di sekolah Pak Tatang sendiri. Harapannya itu pun bukan hanya di sekolah saja ya Pak, berlaku di rumah, di tempat bermain atau dimanapun ya Pak ya. Siap Bu, iya oke lah. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat dan bukan hanya untuk saya dan Pak Tatang, tapi untuk orang-orang sekeliling kita ya Pak ya. Oke, siap Bu, makasih banyak Bu ya. Jangan bosan-bosan ya Bu ya. Kalau saya nanti ngobrol lagi sama Ibu, Iya, insya mungkin Allah. nanti saya konsultasi lagi terhadap rencana saya nih. Nanti cerita ke Ibu nih, oh kayaknya kurang tepat nih Bu, apalagi Bu, boleh ya Bu Oke, ya. siap. Ya, jadi saya nanti kalau ada perkembangan dari siswa-siswa Pak Tatang bisa disampaikan. Mungkin
apa sih trik lagi supaya lebih konsisten dan sebagainya gitu ya Pak ya. Oke, siap Ibu, makasih banyak sama-sama. atas konsultasinya Bu ya. Iya. Siap pamit undur diri Bu. Oke. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bagus. Oke, tadi saya sudah melihat Ibu nih melakukan coaching dengan Pak Tatang ya Bu ya. Iya, betul. Gimana Bu perasaannya setelah mempraktekkan coaching tadi? Awalnya sih saya merasa agak bagaimana ya cara menggali gitu kan supaya Pak Tatang itu bisa leluasa untuk bercerita kepada saya sih. Alhamdulillah dengan beberapa pertanyaan yang saya berikan gitu kan Pak Tatang itu bercerita lumayan banyak gitu kan sehingga ada beberapa solusi yang sudah direncanakan oleh Pak Tatang sendiri. Oke Bu, saya juga tadi sempat mencatat beberapa poin ya Bu. Berdasarkan indikator yang Ibu kembangkan kan tadi ada pertama ada kehadiran penuh nih. Menurut penilaian Ibu sendiri, Ibu sudah merasa kehadiran penuh itu sudah tercapai nggak Bu tadi dengan praktek tadi? Oke, saya mencoba untuk semaksimal mungkin ya untuk mencoba juga memahami kondisi apa yang Pak Tatang sampaikan gitu. Mungkin untuk sesi berikutnya kalaupun ada sesi coaching lagi saya mencoba untuk lebih baik lagi gitu Pak. Baik, untuk keadaan penuh saya lihat memang Ibu sudah melaksanakan itu ya Bu. Yang pertama Ibu sudah menanyakan apa tujuannya ini kita bertemu gitu. Terus juga Ibu sudah mencoba untuk masuk ke perasaan atau emosi apa sih yang lagi dirasakan Pak Tatang tadi Bu, dan itu bagus sekali Bu. Terus yang indikator kedua Ibu ingin bisa menjadi pendengar yang aktif gitu. Nah, tadi menurut Ibu sudah mempraktekkan itu gitu. Mungkin saya kurang ini kali ya Pak. Lebih ketika Pak Tatang sedang bercerita gitu kan harusnya lebih fokus lagi gitu kan. Oke, sebenarnya tadi juga saya sudah melihat sebenarnya Ibu sudah bagus ya, sudah mendengarkan bahkan mencatat semua yang disampaikan oleh Pak Tatang gitu Bu. Jadi untuk mendengarkan aktif pun itu sudah Ibu lakukan ya, jadi itu tinggal Ibu pembiasaan saja gitu. Terus yang indikator yang ketiga adalah tentang pertanyaan berbobot. Nah ini kembali lagi, gimana Bu, sudah enak atau sudah tahu cara bertanya yang berbobot itu seperti apa? Sedang mencoba sih sebenarnya Pak ya, karena ketika coaching itu memang harus diasah berkali-kali, nggak bisa satu kali, dua kali itu langsung bisa. Kadang-kadang kita aja mau bertanya pada seseorang itu gugup gitu kan, kadang juga lupa terkait apa yang ingin ditanyakan gitu Pak. Iya, jadi kalau tadi saya amatin sih Ibu sudah bagus dalam membuat pertanyaan berbobot ya, karena pertanyaan Ibu sudah bisa membuat pertanyaan yang terbuka. Ibu juga sudah menggali apa sih penyebab dari permasalahan yang dialami Pak Tatang. Ibu juga sudah menggali apa sih gambaran ideal siswa di sekolah Pak Tatang itu seperti apa, dan Ibu juga sudah menggali apa solusi yang harus dilakukan bahkan sampai perencanaan ke aksinya. Nah, itu sudah menurut saya sudah bagus Bu, dan ada gambaran yang baik gitu ya. Mungkin kalau bisa ditambahkan ini kan rencana dari satu sisi nih, dari Pak Tatangnya aja nih untuk solusinya. Tadi kan disampaikan bahwa perilaku siswa penyebabnya kan tidak hanya terjadi ketika ada di sekolah, tapi ada faktor ketika dia di rumah. Mungkin harus lebih dijabarkan lagi kira-kira nanti rencana aksi di rumahnya selain berkomunikasi dengan orang tua itu apa lagi gitu. Itu yang mungkin nanti harus lebih dijelas gitu ya. Dan tadi juga Ibu sudah bagus akan memonitor perkembangan dari perilaku anak-anak terutama dalam masa depannya. Baik, itu Bu dari 3 poin tersebut. Nah, terus tadi kan ada pendekatan ya Bu, yang dalam melakukan coaching itu adanya pendekatan pintar Bu. Dan menurut Ibu gimana Ibu? Ibu sudah melakukan itu dengan semuanya sudah tercapai atau tidak? Kalau menurut saya Ya. Berdasarkan apa yang tadi saya lakukan gitu, Ya. saya merasa sudah melakukan coaching dengan alur tersebut, dari saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi nih apa sih masalah yang ada di sekolah Pak Tatang, kemudian membuat rencana bersama gitu kan, kemudian di akhir kita juga apa sih solusi yang akan dilakukan sesegera mungkin gitu kan. Sama menanyakan Iya, perasaannya. betul. Oke. Nah, betul tadi Bu Rahma sudah mempraktekkan itu ya secara urut, bahkan ada tujuannya, masalahnya,
apa aksinya sampai ke pertanyaan tentang rasanya sekarang. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan Bu ya. Mungkin nanti untuk pembiasaan ke depannya supaya lebih lancar lagi itu sudah bagus ya. Tinggal nanti bagaimana Bu membiasakan dan menularkan kemampuan coaching ini ke teman-teman yang lain Bu ya. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan untuk sebagai sebuah supervisi itu dalam melakukan coaching. Mungkin kita bisa melakukan lagi di kegiatan yang lain. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak Kusnandar. Sama-sama Bu Rahmat. Ya, semoga masukan dari Pak Kusnandar itu bisa saya lakukan sehingga saya bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Amin, amin. Baik Bu, kita ketemu lagi lain waktu ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.